Rakyat bersatu menangkan Pancasila demi rakyat adil makmur. Rakyat bersatu menangkan Pancasila, bangun tatanan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rakyat adil dan makmur. Yang kami hormati para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju Jawa Tengah, para narasumber dan tokoh masyarakat, Ketua DPW Partai Prima Jawa Tengah Bung Bagas Ardianto Saputra, Sekretaris DPW Partai Prima Jawa Tengah Bung Setiawan, pengurus DPW, DPC, kader dan simpatisan Partai Prima, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat pada acara peringatan Hari Lahir ke-5 Partai Prima DPW Jawa Tengah. Hari ini bukan sekedar peringatan ulang tahun organisasi, tetapi juga momentum refleksi, perjuangan, konsolidasi kekuatan rakyat, serta ruang dialog kebangsaan untuk membahas masa depan Indonesia. Dengan mengusung tema Revolusi sudah dimulai dari istana. Mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat komitmen dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Hadirin yang kami hormati, berikut kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Menyanyikan Mars Partai Prima Jawa Tengah. 4. Sambutan Ketua DPW Partai Prima Jawa Tengah. 5. Sekapur sirih. 6. Sambutan Wakil Wali Kota Semarang. 7. Potong tumpeng. 8. Foto bersama. 9. Ramah tamah. 10. Diskusi publik kebangsaan. 11. Sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan. Demikian susunan acara pada hari ini. Saatnya kita memasuki acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Partai Prima. Bangsa dan
bersatu menangkan Pancasila demi rakyat adil makmur. Rakyat bersatu menangkan Pancasila, bangun tatanan baru. Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Rakyat Sejati, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Pilihan Rakyat. Rakyat bersatu menangkan Pancasila demi rakyat adil makmur. Rakyat bersatu menangkan Pancasila, bangun tatanan baru. Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Rakyat Sejati, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Pilihan Rakyat. Rakyat bersatu menangkan Pancasila demi rakyat adil makmur. Rakyat bersatu menangkan Pancasila, bangun tatanan baru. Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Rakyat Sejati, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Pilihan Rakyat. Rakyat bersatu menangkan Pancasila demi rakyat adil makmur. Rakyat bersatu menangkan Pancasila, bangun tatanan baru. Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Rakyat Sejati, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Pilihan Rakyat. Partai Rakyat Adil Makmur, rakyat pasti menang. Baik, terima kasih dan kami ucapan yang baru saja hadir, selamat datang. Semoga semangat perjuangan yang terkandung dalam Mars Partai Prima semakin menguatkan tekad kita untuk terus mengabdi kepada rakyat dan bangsa Indonesia. 5 tahun berlalu, Partai Prima hadir dengan tekad menghadirkan politik yang berpihak kepada rakyat biasa. Perjalanan 5 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Berbagai tantangan, dinamika politik, serta perubahan sosial telah dilalui bersama. Kini Partai Prima memasuki usia ke-5 dengan semangat baru untuk memperjuangkan demokrasi yang berkeadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Momentum Harlah kali ini juga menjadi ruang refleksi terhadap agenda-agenda strategis nasional seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan sumber daya manusia, serta transformasi ekonomi Indonesia. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, marilah kita simak sambutan Ketua DPW Partai Prima Jawa Tengah kepada Bung Bagas Ardianto Saputra selaku Ketua DPW Partai Prima. Kini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat adil makmur. Pertama-tama saya mewakili dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Jawa Tengah mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan dari partai koalisi. Yang pertama saya sebutkan dari Ibu Intan dari Partai Nasdem, yang kedua Bapak Mustakfirin Mas Rikan dari Perindo, dan Ibu
istana, Istanti dari Gelora. Yang sebelah kiri ini sering ketemu, sering ngobrol. Ya ngobrolnya sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet revolusi. Mas Yudi Indras dari Partai Gerindra. Sebelah Mas Yudi ada Pak Bayu dari Demokrat, matur suwun kerawuhannya. Dan yang di sebelah Pak Yudi ini, beliau staf ahli dari Rektor Unimus yang nanti mungkin akan juga mengulas benarkah revolusi itu terjadi dari istana. Nah, nanti didiskusi selanjutnya. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan DPC Partai Prima dari ujung barat sampai ujung timur Jawa Tengah. Mohon maaf, ini partainya rakyat biasa. Jadi ya mungkin seragamnya macam-macam Mas Yudi. Rakyat biasa ini yang penting semangatnya. Baik Bapak Ibu serta tamu undangan semuanya, perkenankan saya untuk memberikan sambutan pembukaan acara Harlah kelima. Sengaja memang dari DPW Jawa Tengah kita mengundang seluruh utamanya kader DPC di Jawa Tengah dan beberapa kawan-kawan dari Ormas, ada kawan mahasiswa dari LMND, terus ada dari teman-teman petani, ada teman-teman dari nelayan, dan ada teman-teman dari buruh. Karena entitas kami adalah entitas rakyat biasa. Sekali lagi, beliau-beliau inilah yang nantinya akan merasakan apa yang kami sebut tadi revolusi sudah dimulai dari istana. Mungkin bahasa revolusi dirasa sangat terlalu ekstrim, gitu. Tetapi kalau kita bicara sejarah, revolusi 45 itu semua orang teriak revolusi. Semua masyarakat Indonesia pada waktu itu semua teriak revolusi. Revolusi dari apa? Dari penjajahan kolonialisme Belanda dan Jepang pada waktu itu. Semangatnya adalah perubahan besar. Nah, Partai Prima dalam hal ini secara nasional memang kami masuk dari bagian pemerintah untuk sekali lagi mengawal apa yang menjadi program-program politik Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran agar program-program itu bisa berjalan nyata di masyarakat. Saat ini yang sudah bisa didengar mungkin, yang sudah bisa dirasakan teman-teman dari petani. Teman-teman petani kita dulu yang mengeluh pupuk larang barangnya tidak ada. Alhamdulillah mulai pemerintahan Prabowo Gibran ini pupuk murah dan barangnya ada. Ini Pak Prapto itu dari Kendal, salah satu petani kita. Ini memang dirasakan langsung. Harga gabah sudah lumayan Mas. Sekarang harga gabah sudah 7,5 itu basah. Jadi 7.500 basah. Dulu kering itu 6.000 itu sudah paling bagus. Jadi ini sudah ada perubahan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Artinya apa yang sudah ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Mungkin ya, yang terakhir tadi Bapak kita dari Kendal juga dari nelayan, ini masih ada kendala. Jadi tenang Pak, Prabowo Gibran ada program kampung nelayan yang insya Allah itu akan direalisasikan
dalam 1 tahun ke depan ini sudah mulai ada pembangunan kampung nelayan. Dan harapannya nelayan juga sudah tidak lagi ada keresahan tentang antri solar nggak dapat, karena problem itu masih terkendala di nelayan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi dalam peringatan Harlah ke-5 tahun ini, Partai Prima ingin menegaskan positioning kita terhadap pemerintah. Kita akan mengawal program-program kerakyatan. Kalau kita identifikasikan pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah pemerintahan yang nasionalisme kerakyatan, di mana sekarang dunia berlomba-lomba mengamankan negaranya sendiri-sendiri. Betul apa tidak? Yang namanya Cina, nyatanya ya bisa ketemu dengan Amerika. Sesuatu yang mungkin dirasa tidak mungkin, tetapi kepentingan Cina ada dengan Amerika. Yang namanya Rusia bisa ketemu dengan Trump. Jadi negara ini kalau kita membacanya kadang membingungkan. Tetapi semua sebenarnya dalam posisi mengamankan negaranya masing-masing. Pemerintahan Prabowo sekarang ini juga sama, mengamankan negaranya masing-masing. Terbukti ketika semua negara menaikkan harga BBM, Presiden kita menahan agar tidak menaikkan BBM. Berdampak apa tidak? Berdampak. Berdampak. Karena dengan tidak menaikkan harga BBM, negara kita relatif lebih stabil. Yang dibutuhkan adalah stabilitas itu. Yang saat ini ramai di medsos. Ketika Prabowo menyampaikan petani ora butuh dolar. Semua para penyerang Prabowo di medsos banyak sekali. Dan sebagainya. Tapi faktanya memang petani tidak butuh dolar. Yang dibutuhkan petani adalah harga gabah naik, terpastikan terbeli, pupuk murah, dan sebagainya. Yang butuh dolar rendah itu siapa? Importir. Betul nggak? Kita ini kan bukan importir. Kita ini negara produsen. Kita ini penghasil beras. Yang sambat, yang repot itu ketika para importir beras melihat bahwa kalau harga dolar naik, mereka rugi. Betul apa tidak? Jadi ketika ketika dolar naik, yang rugi importir, bukan petani. Karena petani senang saat ini harga gabah naik dan sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu, saya kira harapan kami tentunya dari Partai Prima, harapan kami besar tentang bagaimana di ulang tahun yang ke-5 ini kami bisa optimal mengawal tentang program-program kerakyatan yang sudah dimulai dari istana, keputusan-keputusan strategis yang oleh Bapak Presiden sudah dihasilkan. Inilah positioning kita, posisi Partai Prima mengawal program-program revolusioner dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Saya kira cukup demikian sambutan dari kami. Matur suwun sekali lagi pada tamu undangan yang rawuh, yang tentunya kerso rawuh untuk partai sekecil kami, Pak Nyun Sewu. Partai Prima, alhamdulillah nih, Gerindra rawuh, Demokrat juga rawuh, dan partai-partai yang lain juga rawuh. Ini sebuah kebanggaan bagi kami. Terima kasih, selamat berdiskusi bagi kawan-kawan internal. Ya nanti, selamat berdiskusi. Saya kira cukupkan pidato sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bung Bagas Ardianto Saputra atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami persilakan Ketua
yang mewakili partai politik undangan untuk memberikan sekapur sirih kepada Bapak Yudi Indra Swindarto, Sarjana Ekonomi, perwakilan dari Partai Gerindra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam partainya rakyat biasa. Betul ya? Ya, pertama-tama yang saya hormati Sohibul Bait, teman-teman dari Partai Prima, Mas Bagas sebagai Ketua DPD, juga teman-teman dari DPC Partai Prima se-Jawa Tengah yang hari ini berkumpul dan berbahagia. 5 tahun sudah tidak terasa. Tidak terasanya jangan lama-lama, karena sebentar lagi pemilu. Ya, saya selalu ingatkan ke Tum, di sini pemilu loh Tum. Bagas itu dan teman-teman Jawa Tengah kayaknya harus mulai diperkuat Tum. Ya, jadi pada kesempatan ini saya Yudi Indra Swindarto mewakili DPD Partai Gerindra Jawa Tengah sekali lagi dengan bangga dan bahagia mengucapkan selamat harlah Partai Prima yang kelima. Harapannya ke depan tetap jadi prima yang prima. Betul ya? Jadi prima yang prima dan rakyat biasa. Jangan sampai nanti pas dapat kursi kapitalis lagi ya gitu. Iya, soalnya jangan-jangan ini tadinya. Jadi kalau saya, alhamdulillah saya cukup paham perjuangan Ketum dan beberapa tokoh, Mas Bagas. Saya sering diskusi dengan teman-teman di Jakarta, dan hari ini sebenarnya kalau tadi bicara revolusi sudah mulai dari istana, inspirasinya sebenarnya Prima gitu. Karena hari ini istana kita jadi agak mulai nyebutnya apa? Kerakyatan. Kerakyatan aja. Mulai kerakyatan kan gitu loh. Jadi kalau kita rasakan bahwa ya sekian puluh tahun Indonesia merdeka, kita sudah memulainya dengan cukup baik. Awal-awal demokrasi kita terpimpin, disitulah tokoh-tokoh Prima mulai menunjukkan idealismenya. Setelah itu bergerak, kita masuk era reformasi yang ternyata agak jebakan. Betul ya? Kita jadi terjebak masuk ke wilayah kapitalisme, dan hari ini dunia itu mulai memprima, ya. Dunia menjadi seperti prima kan gitu. Jadi kalau hari ini kita sebut dunia menjadi seperti prima karena apa? Hari ini negara yang kuat adalah negara yang kerakyatan. Bukan kalau kita bicara hari ini negara yang kuat adalah Cina, Korea Utara, bahkan Iran, Rusia, itu negara-negara yang kuat. Dan hari ini mereka tidak kurang satu apapun. Enggak pernah kita dengar berita Cina kekurangan BBM,
atau Cina warga negaranya bingung nyari BBM. Nggak pernah juga kita dengar berita bahwa meskipun perang Iran rakyatnya susah, mereka bersuka cita. Kan gitu. Begitu juga hari ini jangan-jangan dunia ini mulai sedikit dikendalikan oleh aliran yang lebih kerakyatan. Karena jangan-jangan bisa perang di sana, perang di sini, jadi di sana, di sini, jangan-jangan Rusia juga yang, Cina juga yang, kira-kira seperti itu. Lah, hari ini kita Indonesia tetap dengan ideologi kita tetap negara non-blok, kita tetap negara yang bebas aktif, tapi hari ini bebas aktifnya adalah sebebas-bebasnya dan seaktif-aktifnya. Kita bisa kemana saja. Kita berbangga, saya cukup bangga dengan Bapak saya, Presiden Prabowo, Mas Gibran yang juga mengikuti di belakang dengan takdim, sehingga sebenarnya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada kesempatan ini di dalam arah negara kita yang harapannya harusnya lebih kuat, lebih baik, ya biasa. Founding Father kita sebenarnya cukup tahu Indonesia ini hanya satu-satunya negara di mana kita ada 700-an suku bangsa dan 1000 sekian bahasa, tetapi alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Kalau kita hari ini ngomong satu-satu, hari ini ngomong Jawa Tengah aja, begitu kita bicara Kebumen sama Blora bahasanya sudah beda, sehingga ini butuh persatuan dan kesatuan kita. Ini butuh kita semua punya cara memandang, ini butuh kita semua mencintai bangsa kita. Tetapi bahwa hari ini memang kalau tadi disebut revolusi sudah mulai dari istana, karena memang setelah era-era pemerintahan, hari inilah pemerintahan kita benar-benar fokus, semuanya ditujukan kepada rakyat. Gimana rakyat kita bisa, mimpinya sepele, gimana agar mimpinya dari satu hal yang sepele, gimana agar pemain bola kita tingginya bisa kayak pemain bola Eropa, muncullah bisa sepinter mereka, muncullah program-program kerakyatan gimana agar anak-anak kita bisa makan dengan lebih baik, lebih terpola dengan baik, dengan gizi yang baik. Gimana agar anak-anak kita bisa sekolah, semua ada di tempatnya ketum, sehingga di tempatnya ketum itu ada sekolah rakyat, di mana ada di negara dulu-dulu bisa masuk sekolah, syaratnya apa? Miskin. Syaratnya apa? Yang tidak bisa berdaya, yang belum berdaya. Baru sekarang seluruh program-program syaratnya apa? Rakyat biasa, bukan pejabat, bukan konglomerat, kan gitu. Inilah kita mulai jalan semua. Seluruh sendi-sendi masyarakat memang hari ini tantangannya besar. Karena pada saat merubah program dari yang tadinya bisa dinikmati sekelompok orang, ya konon kabarnya di Indonesia itu 1% jumlah penduduk kita menguasai 80% kekayaan alam. Lah hari ini yang 1% itu mulai didegradasi dan dirubah untuk dinikmati yang lebih banyak, yang 99%. Sehingga memang tantangannya banyak, karena yang 1% ini cukup berpengaruh
cukup powerful. Tetapi tentunya dengan seluruh dukungan teman-teman semua di Prima, kita akan tetap kompak untuk tetap maju ke depan. Dan harapannya karena pemerintahan ini selaras dengan perjuangan para pendiri Partai Prima, harapannya kita bisa bersama-sama terus menjaga Republik ini, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menjaga Indonesia kita yang kita cintai ini. Karena harapannya, cita-citanya sama, gimana agar semua kekayaan alam, semua hal yang kita punya di Indonesia ini bisa dinikmati juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu yang hari ini perlu sama-sama kita perjuangkan, itu yang hari ini perlu sama-sama kita tegakkan, bahwa tantangannya besar, iya, tetapi dengan kekompakan kita semua, kita bisa tetap maju, dan semoga di ujungnya kita bisa melihat negara kita yang kuat. Karena kadang-kadang banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang lebih wow melihat negara luar. Kalau bicara Eropa itu kayaknya sudah sesuatu banget. Pengennya di Eropa. Padahal orang Eropa itu hari ini semua pengen tinggal di Indonesia. Sementara kita pengennya ke Eropa. Eropa nggak punya sawah. Eropa nggak ada sumber pangan. Eropa nggak punya kelapa sawit. Eropa nggak punya banyak tambang nikel dan lain sebagainya. Eropa punya kemajuan, punya teknologi, tapi teknologi kalau nggak ada bahan bakunya, mereka nggak bisa jalan juga. Eropa hari ini runtuh, gara-gara perang Eropa jatuh. Kita enggak. Tadi sampaikan Mas Ketua DPD, hari ini kebijakan kita tetap pro rakyat biasa. Kebijakan pemerintah Prabowo hari ini kebijakan yang ditujukan untuk rakyat biasa. Bukan rakyat-rakyat yang sudah luar biasa. Yang biasa, karena yang biasa jumlahnya 99%. Yang luar biasa mereka biar cari sendiri. Itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi tetap berjuang bersama-sama. Semua harapan, semua cita-cita pendiri Prima hari ini di depan mata, tinggal kita kawal, kita perjuangkan dan kita pertahankan. Semoga cita-cita Partai Prima untuk membuat rakyat biasa ini menjadi lebih luar biasa tercapai pada satu titik nanti, dan semoga nggak lama-lama. Kalau semua anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, kalau semua anak-anak kita bisa dapat akses pendidikan, akses kesehatan, akses gizi dengan baik, ke depan rakyat biasa ini akan menjelma menjadi rakyat yang luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Intan Haryati Indah, perwakilan dari Partai Nasdem. Kepada Ibu Intan Haryati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ini sepertinya dadakan juga ini ya Pak ya. Sama sepertinya sudah diwakili Bapak Indrasto dari Gerindra. Pertama-tama saya mewakili dari DPW Partai Nasdem Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-5 Partai Prima. Semoga Partai Prima semakin maju dan mewujudkan seperti namanya partai
adil makmur ya di Indonesia untuk masyarakat biasa, dan bisa persiapan tahun 2029 sama-sama kita maju untuk mewujudkan negara Indonesia adil dan makmur. Di sini saya mengaturkan salam dari Ibu Ketua dari DPW Partai Nasdem Jawa Tengah, Ibu Lestari Murdiat, yang tidak bisa hadir, tetapi beliau tetap mensupport apa yang akan dilakukan oleh Partai Prima, karena Partai Prima akan bersama-sama bergerak bersama kami partai-partai yang sudah mungkin kemarin sudah berkontestan di tahun 2024. Kami bisa maju bersama lagi, bisa bergerak bersama, karena memang tadi yang disebutkan oleh Bapak Indrasto dari Gerindra bahwa kami juga mendukung apa yang menjadi program dari Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Meskipun pada kontestan kemarin 2024 memang kami tidak berkoalisi, tetapi pada dasarnya dari Partai Nasdem tetap mendukung pemerintahan saat ini, siapapun itu yang memimpin, kami tetap akan mendukung demi terciptanya negara dan masyarakat adil dan makmur. Sekali lagi di sini saya mewakili dari Partai Nasdem Jawa Tengah mengucapkan dirgahayu untuk Partai Prima. Semoga semakin maju, semakin menjadi partai yang tetap konsisten untuk memajukan masyarakat yang biasa menjadi masyarakat yang luar biasa. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Adi Prasetyo, perwakilan dari Jaringan Kerja Hukum dan HAM. Kepada Bapak Adi Prasetyo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua DPW Bung Bagas Ardianto, dan yang saya hormati para struktur partai undangan dari koalisi selain Partai Prima yang menyempatkan hadir pada kesempatan ini, beserta para jajaran DPW yang sudah mempersiapkan acara ini, yang saya kira ini cukup luar biasa, karena ya kita tahu Partai Prima ini kan partainya rakyat biasa, sudah cukup bisa punya acara memperingati di hotel, itu sudah sangat kemajuan yang luar biasa. Ya ini tentunya dirasakan langsung bagi para kader-kader, khususnya ya kader Prima. Dan yang saya hormati juga para kelompok petani yang hadir, kelompok nelayan serta buruh. Terima kasih sudah menyempatkan. Ya tentunya saya pribadi mengucapkan selamat harlah ke-5 tahun ini yang tidak terasa ya. Tidak terasa, tahu-tahu sudah 5 tahun. Ya mungkin yang paling merasakan ini bagaimana perjuangannya ya Bung Bagas. Bagaimana perjuangan untuk tetap konsisten dengan visi misi yang saya sendiri juga kenal Bung Bagas ini sudah bisa dikatakan sudah cukup lama. Saya dulu dimentori oleh beliau. Jadi sewaktu dulu. Jadi dengan tema revolusi sudah dimulai dari istana ini, saya kira ini tepat sekali. Ini kalau di sampingnya itu ketum, dan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Indri ya. Karena ya ini terasa betul bahwa
program-program yang ada dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini sudah bisa dikatakan adopsinya ya dari kerakyatan. Dari kerakyatan yang basicnya cita-cita Prima itu mewakili 99% kaum rakyat biasa. Dan saya dari Jakerham ini sering berdampingan untuk diminta mengawal kasus pendampingan pada rakyat biasa. Ya, artinya sebenarnya dari sisi kompleksitas itu antara kasus rakyat biasa itu lebih kompleks penanganannya daripada kasus perkara korporasi elit, karena mereka bicara penyelesaian solusi ekonomi yang pihaknya tidak terlalu banyak. Nah, disinilah eksistensi Prima ini tepat karena mewakili 99%. Jadi seharusnya kesadaran ini harus ditularkan. Jadi rakyat biasa itu juga butuh hak yang sama. Jadi tidak harus misalnya, mohon maaf kawan-kawan mungkin yang basisnya hukum ya, harus kita profit yang kita utamakan. Jadi harus ada kesadaran yang Prima punya ini. Jadi kaum 99% itu ya harus menguasai dan distribusi secara baik gitu. Jadi mungkin itu dari saya, dan sampai saya sendiri mohon maaf lupa mengucapkan dan memperkenalkan nama sendiri. Nama saya Adi Prasetyo dari Jakerham, dan kembali saya ucapkan terima kasih. Selamat 5 tahun, harlah 5 tahun Prima, dan semoga tetap eksis dalam mencapai tujuan dengan visi-visinya membela kaum rakyat 99%. Salam adil makmur. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Masrikan Sarjana Hukum perwakilan dari Partai Perindo. Kepada Bapak Masrikan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Prima Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua Provinsi Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Gelora yang pada siang hari ini hadir. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPD Partai Prima se-Jawa Tengah. Pertama-tama saya dari Partai Perindo ingin mengucapkan selamat harlah buat Partai Prima. Semoga semakin sukses dan semakin merayat, dan cita-citanya mewujudkan masyarakat biasa menjadi luar biasa bisa tercapai di 2029 nanti. Saya kira dari saya tidak banyak, hanya itu. Perkenalkan, saya Mas Rikan, Sekretaris Wilayah Partai Perindo Jawa Tengah. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Istanti Diah perwakilan dari Partai Gelora. Kepada Ibu Istanti Diah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPW Partai Prima. Kami ucapkan selamat juga buat kehadirannya untuk dari semua partai yang mewakili hadir di acara pada siang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Partai Prima yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata di sini. Saya Istanti Diah, Bidpuan dari DPW Partai Gelora Jawa Tengah.
mewakili ketua kami Bapak Ahmadi yang pada siang hari ini tidak bisa berkenan hadir karena ada keperluan. Kami dari Partai Gelora mengucapkan selamat harlah kelima untuk Partai Prima. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan dari Partai Prima ke depan bisa terlaksana, diijabah oleh Allah. Selain itu kami kebetulan adalah dulu tim ses atau pendukungnya dari Pak Prabowo bersama Bu Marlin kalau nggak salah waktu itu ya, Pak Lutfi, Pak Tajasin, kita jadi tim ses dari semua partai non parlemen. Bu Marlin juga dengan saya itu ikut berjuang supaya Pak Lutfi Tajasin juga jadi, alhamdulillah sampun jadi. Cuman dari Partai Prima nggak berlanjut untuk menjadi anggota KPPI. Saya satu-satunya partai non parlemen yang ada di KPPI di kepengurusan. Saya sebenarnya berharap Bu Marlin waktu itu kita duduk bersebelahan bisa muncul di KPPI, jadi Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Jadi di situ kita berjuang bersama untuk mewakili perempuan. Jadi harapan kami di pemilu yang akan datang, keterwakilan perempuan di Jawa Tengah terutama bisa lebih terwakili lagi, mencapai target 30% sesuai dengan harapan. Jadi semoga di sini ibu-ibu semua terutama semangat nggih. Jangan cuman kita berharap dari bapak-bapak, ibu-ibu perlu berjuang terutama karena banyak masalah yang harus bisa diselesaikan oleh ibu-ibu. Jadi kita di KPPI mendukung sekali kemajuan dan semangat dari ibu-ibu untuk menjadi anggota dewan. Karena kita banyak terwakili anggota dewan perempuan yang hebat-hebat. Kita dari Gerindra, dari KPPI justru kita bisa kenal dengan perempuan-perempuan hebat. Dari Gerindra itu Bu Hartini, kita bendahara dari KPPI. Beliau luar biasa karena beliau adalah ketua komisi B, ya Pak. Itu kemudian dari PKB itu ketua KPPI kita itu juga ketua komisi D. Jadi dari sekian komisi 3 komisi nggih Pak yang terwakili oleh ketuanya perempuan. Jadi kita berjuang terutama ibu-ibu yang perempuan ini ayo bareng-bareng dengan ikut di KPPI di kabupaten kota masing-masing nggih. Jadi ini kalau provinsi monggo ikut bergabung di KPPI di kabupaten kota masing-masing. Untuk yang di provinsi Bu Marlin mungkin bisa ayo gabung di KPPI-nya Jawa Tengah. Kita berjuang bersama karena partai-partai besar yang ada di parlemen, Bu Hartini dan sebagainya yang sudah duduk di anggota dewan itu merangkul kita. Jangan istilahnya banyak kita diberikan pelajaran, dibimbing, dibina. Iki lho nak pengen jadi anggota dewan gini-gini, permasalahannya seperti apa, tantangannya seperti apa dan sebagainya, itu kita justru dapat ilmu. Saya terutama dapat ilmu banyak itu dari Bu Hartini, Bu Ida dan sebagainya. Mereka perempuan hebat yang bisa duduk berkali-kali. Bu Hartini itu berapa Pak? 5 kali enggak Pak? 3 kali di provinsi. Kalau di kota enggak Pak? Kalau Bu Ida itu sampai 5 kali, baik di kabupaten kota maupun provinsi. Begitu saya juga selaku mewakili dari Gelora sekaligus juga mewakili dari KPPI Jawa Tengah. Monggo kita dukung semua perempuan-perempuan Partai Prima untuk maju menjadi anggota dewan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Bayu Jalar Prayogo dari Partai Demokrat. Kepada Bapak Bayu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Bagas, Ketua DPW Partai Prima Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh jajaran pengurus DPW Partai Prima maupun pengurus tingkat Kota, DPC Partai Prima seluruh Jawa Tengah. Yang saya hormati Mas Yudi Indras dari Partai Gerindra. Nyun sewu Bapak, saya belum kenal tapi
seluruh tamu undangan yang saya hormati, Mbak Intan, perwakilan dari Nasdem, Pak Mas Rohan dari Perindo, Bu Istanti dari Gelora, yang pojok nyun pangapunten karena belum kenal, yang penting saya menyampaikan kepada seluruh yang hadir, saya menghormati dan menghargai bahwa Partai Prima mengundang kita sebagai bagian daripada partai koalisi pemerintahan yang hari ini Partai Prima berusia 5 tahun. Selamat Partai Prima, saya mewakili DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mengucapkan selamat kepada Partai Prima. 5 tahun ini bukan waktu yang pendek, tetapi belum panjang juga, baru 5 tahun. Mewakili DPD Partai Demokrat, bahwa Partai Prima ini yang tadi disampaikan bahwa partainya orang biasa. Tetapi saya yakin Partai Prima ini memiliki tujuan yang tidak biasa. Saya lihat Partai Prima adalah partai adil makmur. Saya rasa adil dan makmur ini bagian daripada tujuan kita semua bernegara. Betul? Betul ya? Ya. Kita ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini sudah diwakili oleh Partai Prima. Meskipun baru 5 tahun dan baru kecil, tapi ini sudah bukan balita lagi, Mas Bagas. Balita itu kan di bawah 5 tahun ya. Nah, sekarang ini udah 5 tahun, berarti sudah bukan lagi balita. Sudah meranjak dewasa. Artinya perjuangan Partai Prima ini untuk melayani rakyat, untuk membangun bangsa, untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Meskipun baru 5 tahun, tapi ini satu pondasi di mana partai ini memang ingin menjadi partai besar. Betul Mas Bagas? Ya. Tidak hanya kita bicara partai Gerindra, Demokrat, Nasdem, atau partai-partai yang lain tanpa mengecilkan arti partai yang lain barangkali. Tetapi tujuan Partai Prima ini sangat kita apresiasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Meskipun ini tidak mudah. Makanya Partai Prima ini langsung begitu baru 5 tahun sudah masuk ke dalam pemerintahan. Karena kalau hanya bicara di luar, mana bisa. Betul ya Mas Bagus? Ketika kita ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, harus masuk ke dalam pemerintahan. Karena dengan masuk ke dalam pemerintahan, bisa ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang ada. Ketua Prima ini wakil menteri sosial, benar ya? Wamensos. Wamensos ya, Pak Agus ya, bukan Wamensos. Nah, menteri sosial ini kan juga ruang geraknya cukup luar biasa. Bagaimana bisa membuat program-program bersama Pak Menteri tentunya, membantu pemerintahan Prabowo Gibran, membuat program yang bisa membuat masyarakat ini menjadi sejahtera. Banyak program yang dibuat di Wamensos, terutama sekolah rakyat, ya, sekolah rakyat. Oleh karenanya, sekali lagi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi mewakili Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Partai Prima. Semoga Partai Prima benar-benar bisa memperjuangkan menjadi rakyat yang adil dan makmur bersama-sama. Sinergi dengan partai-partai yang lain. Karena sekali lagi hari ini tidak ada satu partai pun yang bisa berjuang sendiri. Pasti memerlukan sinergi dan kolaborasi. Terima kasih. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan sambutan dari Liga Mahasiswa Eksekutif Nasional dan Demokrasi, Bung Suryo Nugroho,
Kepada Bung Suryo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Surya Nugroho, perwakilan Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND. Untuk pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua DPW Prima Jawa Tengah, Bapak Bagas Ardianto, kemudian perwakilan partai politik Jawa Tengah untuk Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Perindo, dan Partai Gelora. Untuk yang pertama, selamat harlah kelima Partai Prima. Saya perwakilan dari Eksekutif Nasional mengucapkan selamat hari lahir kelima Partai Rakyat Adil dan Makmur. Semoga di harlah yang kelima ini Partai Rakyat Adil Makmur semakin kuat, progresif, dan konsisten menjaga keadilan sosial. Dan semoga di tahun 2029 bisa lolos parlemen. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Revolusi dimulai dari istana. Salam rakyat adil makmur. Mungkin sekian sepatah dua patah kata dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Aris Septiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Legum Hukum. Kepada Bapak Aris kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehingga bisa silaturahmi bersama di acara ulang tahunnya Prima. Cuman kalau ulang tahun ada yang kurang sebenarnya, nggak ada balon. Jadi mungkin balonnya balon biru gitu ya, karena saya lihat banyak pakai baju biru. Tapi birunya tidak tertukar ya dengan Nasdem maupun Demokrat gitu ya. Oke, yang kami hormati teman-teman dari partai politik ya, termasuk Sohibul Bait dari Prima, dari Demokrat, Gerindra ya, Nasdem, Pak Perindo ya, Perindo, kemudian dari Ibu, dari mana tadi Bu? Gelora ya, dari Gelora. Saya kira saya kaget kalau sekarang ya, saya pikir sesi kedua. Saya pikir sesi kedua karena materi saya di laptop. Kalau berdiri kan nggak bisa buka laptop ya, jadi akhirnya ini sekabur sirih ya. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, bahwa di hari ini ulang tahun Prima yang kelima, saya kira satu kemajuan yang bagaimana bisa diterjemahkan oleh teman-teman Prima untuk satu kepentingan rakyat dan yang kedua untuk kepentingan pembesaran Prima, ya, kemajuan Prima. Kenapa? Di usia 5 tahun tadi sempat disinggung ya, usia 5 tahun sudah punya wakil di pemerintahan ya, sementara belum punya anggota legislatif. Nah, yang lainnya yang partainya sudah besar pun belum tentu punya wakil di pemerintahan. Nah, saya kira ini menjadi catatan untuk Prima, bagaimana agar dapat memaksimalkan wakil yang ada di pemerintahan itu untuk
kepentingan rakyat dan untuk kepentingan kebesaran partai gitu. Nah, kemudian yang kedua, di sisi partai politik ya, karena sekarang saya sudah tidak di partai ya, non partisan ya. Jadi saya bebas sekarang berbicara selaku akademisi ya, selaku dosen gitu ya. Jadi bagaimana dengan posisi yang demikian selain untuk dimaksimalkan ya. Karena dulu perdebatannya setahu saya di partai pergerakan antara perjuangan ekstra parlemen dan perjuangan parlementer. Bagaimana isu-isu kerakyatan dapat ditangkap oleh wakilnya di pemerintahan, apalagi dalam posisi di Kementerian Sosial yang pegang anggaran ya, bantu-bantu sosial. Nah, ini juga saya kira potensi yang bisa dimaksimalkan. Kalau saya lebih ke bagaimana Prima melihat situasi sekarang baik secara nasional maupun regional untuk mengembangkan dirinya bersama dengan teman-teman koalisi partai yang lain. Dalam konteks kerakyatan tentu berjuang bersama dengan koalisi partai. Tapi di sisi yang lain masing-masing partai juga berjuang untuk dirinya sendiri gitu. Nah, ini pasti terjadi bagaimana kontestasi ya di dalam pemilu nanti. Dan kita masih belum tahu nanti di 2029 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah nanti jadinya seperti apa? Apakah di 2029 ini nanti khusus yang pemilu nasional kemudian pemilu daerahnya ya. Ini kan perubahan yang signifikan untuk dikaji karena berpengaruh terhadap kontestasi nanti. Bagaimana dulu pemilu 5 surat suara, kemudian di termin berikutnya 6 bulan kemudian adalah pemilihan kepala daerah. Ada koalisi partai di situ. Sedangkan nanti ketika pemilu nasional ya dengan pemilu daerah, artinya bahwa pemilu daerah ini DPRD kabupaten kota provinsi dan kepala daerah, bupati, wali kota dan gubernur ya. Sedangkan pemilu nasional adalah milih anggota DPR RI, DPD dan presiden. Lah ini nanti kontestasinya pasti akan berbeda ya, dan koalisi di tingkat nasional termasuk koalisi di tingkat daerah. Nah, ini maka menjadi catatan juga secara internal maksud saya bagi Prima bagaimana dapat memanfaatkan situasi yang ada untuk perkembangan partai. Ya, yang terutama adalah tadi sempat ngobrol dengan Mas Bagas, ada berapa apa istilahnya DPC ya. DPC di kabupaten kota ada 21. Ya. Karena saya juga pernah di partai, jadi pernah juga mimpin di beberapa daerah. Tugas utama pertama adalah bagaimana membangun struktur di 35 kabupaten kota. Kalau enggak bisa dimaksimalkan strukturalnya, bagaimana bisa memenangkan pemilu, ya khususnya di tingkat legislatif ya DPRD kabupaten kota. Nah, kemudian secara struktur baru kemudian bicara soal bagaimana program-program pemenangan partai untuk di tahun 2029 nanti. Saya kira itu tadi sudah sekapur sirih ya, karena kalau materi asalnya ada di laptop, nggak bisa buka laptop ya, nanti kita diskusi, karena biasanya memang seremonial dulu pembukaan, baru sesi diskusinya gitu, makanya saya kaget ketika diminta maju sekarang. Saya kira begitu teman-teman semuanya, ibu semuanya, terima kasih. Nasrullah Tuhan Kharib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak Aditya Armi Trianto, Ketua Jaringan Kebudayaan Rakyat. Kepada Bapak Aditya kami persilahkan. Selamat siang semua rekan-rekan. Aku dipeseni sing dawa iki ngono. Baik, selamat ulang tahun semuanya. Prima, saya kira Jaringan Kebudayaan Rakyat adalah saudara kandung dari Prima dan tentu saja kami selalu mendukung
apa yang menjadi program dari rakyat untuk rakyat biasa gitu ya. Nah, dalam bidang kebudayaan saya kira pemerintahan sekarang cukup menarik kawan-kawan. Salah satunya adalah pembentukan Kementerian Kebudayaan secara mandiri. Ini sebuah keberhasilan saya kira yang ditunggu oleh para seniman dan kebudayaan, dan baru di pemerintahan Prabowo Gibran inilah mimpi itu bisa terwujud. Dan kemudian salah satu yang menjadi program, meskipun ini terusan dari periode sebelumnya, tapi kemudian diperbaiki adalah dana abadi kebudayaan. Dana kebudayaan ini menarik, kalau dulu namanya Dana Indonesiana, kemudian sekarang menjadi Dana Indonesia Raya. Nah, bisa dimanfaatkan oleh banyak seniman dan kebudayaan. Kami mendukung kalau rekan-rekan DPC, setiap DPC itu kemudian mengadvokasi gitu ya para seniman dan kebudayaan di daerah masing-masing untuk mengakses dana Indonesia Raya itu. Karena kalau dulu itu mungkin kebijakannya adalah dananya hanya bisa diakses oleh beberapa seniman saja. Nah, sekarang ini dibuka lebih lebar lagi. Jadi meskipun tentu saja karena kebijakan itu kemudian hasilnya yang bisa diperoleh adalah lebih kecil dibanding sebelumnya, tapi nggak masalah. Jadi ini menurut saya yang penting merata kepada terbuka pada banyak seniman maupun akademisi maupun apapun ya, penelitian itu, riset-riset kecil-kecilan aja, bikin proposal festival ke kampung-kampung gitu, itu sudah sangat bisa. Dan sekarang memang pendekatan terhadap kebudayaan kampung itu lebih terbuka, lebih bisa diakses gitu masyarakat, dan itu lebih menarik dibanding bikin acara yang besar-besar itu enggak. Ini dan Indonesia Raya ini tapi memang per tahun kemudian kita bisa membuat berbagai macam kegiatan, dan artinya tidak ansih harus seniman gitu, bahkan yang mengakses kebanyakan misalnya ada akademisi, kemudian ada pelaku seni tradisi, ini seniman ya, seni tradisi, kemudian juga pelaku seniman kontemporer gitu. Nah, kemudian juga rekan-rekan kalau dari kami ada memang satu legislasi atau aturan yang memang harus diakses juga, bahwa kita sekarang di provinsi itu memiliki peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. Nah, peraturan daerah ini menarik karena menjaga supaya kebudayaan di Jawa Tengah ini bisa namanya aja pemajuan gitu kan, berarti ini bisa dilakukan. Selamat datang Pak Iswar, Selamat datang kepada Pak Iswar Aminuddin. Jawa. Nah, sedikit menyambung tadi bahwa sekarang setelah adanya Perda Pemajuan Kebudayaan di Jawa Tengah itu, lah sekarang di Semarang juga sedang berusaha menyusun tentang Perda Pemajuan Kebudayaan. Jadi izin sekaligus melapor Pak Iswar, Pak Wakil. Jadi memang kemarin sudah disusun oleh Disbudpar, kemudian ini kemarin juga sudah berdiskusi tentang supaya Perda ini bisa segera. Saya kira itu rekan-rekan, sekali lagi selamat ulang tahun dan selamat terus saya berharap kita terus konsisten terhadap program rakyat biasa. Ngaten, terima kasih, selamat siang. Selanjutnya kami persilahkan yang terhormat Bapak Insinyur Haji Iswar Aminuddin, Magister Teknik yang merupakan Wakil Wali Kota Semarang, untuk memberikan sambutan kepada Bapak Iswar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Mas Bagas Ardianto Saputro. Nek Prima itu DPD apa DPW? DPW Prima Jawa Tengah.
Kemudian dari Partai Gerindra, Mas Yudi datang. Oh izin, oh pamit tadi. Oh iya. Kemudian Mbak Intan, jenengan ya Nasdem toh Mbak. Tak pikir ki pura loh jenengan. Dua-duanya. Kemudian Mas Adi Prasetyo, matur nuwun. Yang saya hormati dari Perindo Mas Rihan. Kemudian dari Gelora Mbak Istanti Dia. Saya sudah dapat kiriman fotonya tadi, di foto dari bawah Bu. Lagi pembacaan sambutan dari Partai Gelora. Kemudian Mas Bayu, matur nuwun Mas Bayu dari Demokrat. Mas Suryo Nugroho, LMND, mana Mas Nugroho? Di luar, oh lagi ngerokok. Serta Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan dari simpatisan Partai Prima yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada siang hari ini, pada sore hari ini kita dapat hadir bersama-sama di dalam rangka silaturahmi. Nanti mau sambutanku. Kita dapat hadir di dalam rangka memperingati atau merayakan hari jadi Partai Prima yang insya Allah partai ini akan terus maju berkembang. Tapi sayang waktu aku pilkada ditinggal Mbak Prima. Tapi ada sebagian juga masih pakai dua kaki Mas Bagas waktu itu. Padahal ya awal-awal ki zaman pemilihan presiden aku melu loh bareng jenengan. Kok malah begitu aku maju pilkada ditinggal. Asem, iya. Tapi itulah yang namanya demokrasi. Kita harus bangun selamanya bahwa warna mungkin kita berbeda, tetapi hari ini terutama Kota Semarang tidak akan mungkin bisa kita lakukan sebuah pembangunan baik fisik, mental, spiritual tanpa ada sebuah kebersamaan di antara seluruh elemen masyarakat. Kota Semarang hari ini tentu saya atas nama pemerintah Kota Semarang sebelum saya menyampaikan sambutan, tentu pada kesempatan ini ingin menyampaikan selamat hari jadi kepada Partai Prima. Insya Allah Partai Prima akan terus dapat menancapkan diri sebagai sosok partai yang benar-benar ada di hati masyarakat. Kita paham bersama kaum buruh, kaum nelayan, kaum pelajar, kaum pemuda, dan rakyat jelata. Rakyat jelata. Ini semuanya bersatu di dalam Prima. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah kebutuhan kita saat ini, bahwa sesungguhnya pembangunan itu di dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Saya tahu apa yang ada di dada panjenengan semuanya, karena Partai Prima lahir dari Partai Rakyat, Partai RPRD, Partai Rakyat Demokrat. Lahir dari sebuah perjuangan yang panjang. Tahun 97, 98, atau bahkan sebelumnya, di sanalah kawan-kawan berada. Pergerakan panjenengan semuanya tidak dapat kita ragukan lagi tentang bagaimana membela rakyat kecil. Saya masih ingat waktu itu saya masih di Dinas Pekerjaan Umum, ada beberapa pembelaan terhadap rakyat kecil di Kota Semarang, dan yang berada di garda terdepan adalah panjenengan semuanya. Tepuk tangan untuk panjenengan. Dan itu berhasil. Bukti perjuangan tersebut saya yakin bahwa PRD setelah bermetamorfosis menjadi Partai Prima, saya kira ideologi itu tidak akan pernah berubah. Ideologi ini akan terus ada di dada panjenengan semuanya.
karena panjenengan lahir dari pergerakan. Panjenengan lahir dari sebuah perjuangan yang panjang. Sehingga kita berharap bahwa perjuangan yang selama ini panjenengan lakukan jangan sampai kemudian terputus. Pemerintah Kota Semarang sangat berharap ada sebuah hubungan yang harmonis antara panjenengan dengan pemerintah Kota Semarang, antara panjenengan dengan Kota Semarang, karena kota ini membutuhkan panjenengan semuanya dan seluruh elemen masyarakat di Kota Semarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teruslah berjuang, teruslah bergerak, kita bersama-sama membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, yang lebih khusus lagi Kota Semarang yang kita cintai. Untuk kawan-kawan partai yang lain, terima kasih atas kehadiran panjenengan. Inilah Indonesia, inilah Kota Semarang yang selalu terikat dalam sebuah komitmen untuk membangun Semarang yang semakin baik, semakin sejahtera, dan tentu semakin hebat. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk Bapak Iswar tetap berada di atas panggung karena sekalian kita akan memasuki bersama prosesi pemotongan tumpeng. Baik hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada prosesi yang penuh makna, yaitu pemotongan tumpeng hari lahir ke-5 Partai Prima. Untuk itu kami mengundang Ketua DPP Partai Prima Jawa Tengah Bung Bagas Ardianto Saputra, Sekretaris DPW Partai Prima Jawa Tengah Bung Setiawan, perwakilan partai politik, serta tamu kehormatan yang telah ditunjuk untuk berkenan maju ke depan. Partai Rakyat Sejati, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Pilihan Rakyat. Rakyat bersatu menangkan Pancasila demi rakyat adil makmur. Rakyat bersatu menangkan Pancasila, bangun tatanan baru. Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Rakyat Sejati, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Pilihan Rakyat. Rakyat bersatu menangkan Pancasila demi rakyat adil makmur. Rakyat bersatu menangkan Pancasila, bangun tatanan baru. Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Rakyat Sejati, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Pilihan Rakyat. Rakyat bersatu menangkan Pancasila demi rakyat adil makmur. Rakyat bersatu menangkan Pancasila, bangun tatanan baru. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat hari lahir ke-5 Partai Prima. Sejati, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Pilihan Rakyat.